latihan soal 7 kalau nggak salah ya. Setelah tes setengah semester itu, kita akan masuk ke SIMSI. Ya, ini ada latihan 7. Latihan 7-nya seperti ini. Latihan 7 kan ini. Saya kok lupa. Oh, latihan 7. Latihan 7. Soal nomor 1 ini ya. Di sini ada IC 74138, IC decoder, ya, di mana dia akan menerjemahkan input yang binar. Ini adalah inputnya binary dengan A4 sebagai MSB-nya, A0 sebagai LSB-nya. Kemudian digunakan outputnya ini merupakan output bukan kode binar. Ya. Ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan komponen-komponen yang lainnya. Ya. Kemudian pertanyaannya, dengan menggunakan 4 buah IC 74138 seperti ini, output mana yang aktif bila input A4, A3, A2, A1, A0-nya logiknya adalah 01101. Nah, maka jawaban latihan jawaban latihan 7 kok nggak mau keluar ini. Sebentar. Nah, ya. Jadi, bila input A4, A3, A2, A1, A0, ini 01101 binar, maka Anda hitung ini adalah 13, maka output yang aktif adalah Q13. Jadi dari ini, Q13 itu, mana Q13 ya, berarti di sini Q13 ini akan aktif. Ya. Kemudian pada rank input kode A4, A3, A2, dan A1, A0 berapa IC 74, IC Z4 akan aktif. Z4 itu di sini. Itu dari Q24 sampai Q31 yang aktif outputnya. Itu berarti berada di rank A, input A berapa. Ya. Z4 aktif itu berada di range input kode A4, A3, A2, A1, A0 mulai dari 11000024 ya, sampai dengan 11111. Jadi dia Z4 ini akan aktif, IC itu akan bekerja saat alamat A-nya itu dari 11000 sampai dengan 11111. Ya. Kemudian soal yang nomor 2. Jadi Z4 akan aktif ini akan aktif ya. Bila tadi dia di 11000 sampai dengan 1111. Mulai dari Q24 sampai Q31. Ya, di sini akan aktif. Kemudian ini ada BCD itu 7 segmen dihubungkan dengan 7 segmen common anoda. Ini di sini ada R pembatas arusnya. Kemudian inputnya sini ada input ABCD dihubungkan ke counter BCD, dia akan menghitung dari 0 sampai 9. Ya, begitu. Kemudian setiap ada clock masuk ke counter BCD, maka 7 segmen akan menyala urut dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya, keadaan pertama, ini kok nyalanya tidak seperti yang dicontohkan ini. Itu kesalahan apa yang terjadi? Kesalahannya apa yang terjadi? Maka dicari ya. Ternyata ini kan harusnya duanya ini kan munculnya di sini.
duanya ini garis ini kan munculnya di sini. Kalau kita sesuaikan dengan ini kan di sini. Ini duanya ini garis ini harusnya di sini di bawah, tidak di atas tapi di bawah. Kemudian 3-nya normal, 4-nya juga harusnya segmen yang nyala adalah segmen yang E, yang F, A, B, C, A, B, C, D, E, F. Harusnya F, tetapi yang nyala E. Ya. Begitu pula ini 5. Ini 5 kan harusnya segmen apa ini? A, B, C, D, E-nya ini harus padam. Ini F-nya harus nyala. Ya. Begitu 6-nya nggak masalah, 7 nggak masalah, 8 nggak masalah, 9 juga bermasalah. Ini segmen E, itu harusnya nyala adalah segmen F. Ya. Jadi di sini yang bermasalah adalah E dan F, F-nya. Nah, setelah Anda perhatikan kasus di segmen E dan F, ternyata Anda menyodornya bisa saja tertukar. Harusnya segmen E mbok pasang di segmen F, harusnya segmen F mbok pasang di segmen E. Sehingga hasilnya akan nyala seperti ini. Sehingga untuk soal nomor 2A ini, itu jawabannya bahwa segmen E tertukar dengan segmen F. Ya. Segmen E tertukar dengan segmen F. Ini supaya nggak muncul gimana? Ini lihat. Segmen E tertukar dengan segmen F. Sehingga hasilnya jadi mengalami kesalahan. Kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua ini kalau menyalahi seperti ini, nomor angka 0 normal, 1 normal, 2 normal, 3 normal, 8-nya enggak normal. Ini harusnya 4. 4 tapi munculnya 8. 5 munculnya 9. 6 munculnya 10. 7 munculnya 11. 8 munculnya malah 4. 9 munculnya adalah 5. Ya. Maka kesalahan ini terjadi, ya, kemungkinan ini berada di bagian inputnya. Jadi inputnya di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Di input basic ini, pin C tertukar dengan pin D. Jadi kalau Anda memasangnya itu tertukar posisinya antara C dan D, maka nyalanya harusnya urut 0 sampai 9, tapi nyalanya jadi seperti ini. Nyalanya jadi seperti ini. Ya. Dan kesalahan ini terjadi karena input C tertukar dengan input D. Jadi kakinya itu Anda masangnya tertukar. Nyoldernya tertukar. Ya. Itu kesalahan kedua. Ya. Kemudian kesalahan ketiga, ini 0-nya lancar, 1-nya masalah, 2 lancar, 3 sesuai, 4 tidak sesuai, 5 tidak sesuai, 7 tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Anda analisa kenapa ini seperti ini. Ternyata ini toh satu ini pada saat B-nya ini nyala, kan ini B dan C-nya benar, segmen B dan C-nya kan aktif nyala benar, tetapi A-nya ikut muncul. Nah, ini salah. Ya, ini A-nya ikut muncul. B-nya nyala, kok A-nya juga ikut nyala. Ini kejadian ini di sini. Kemudian yang angka 2 itu kebetulan A dan B-nya nyala, jadi dia tidak bermasalah. Angka 3 juga tidak bermasalah. Ya, karena segmen A dan segmen B-nya memang harus menyala. Dia tidak bermasalah. Kemudian nyala 4 ini harusnya A-nya tidak muncul ini. Harusnya A-nya B-nya yang nyala, A-nya tidak nyala. Ya, maka di sini segmen A bermasalah. Ini di sini 5. Yang 5 ini sekarang segmen B-nya bermasalah. Harusnya B-nya tidak nyala. A-nya nyala, B-nya harusnya tidak nyala. Ya, begitu. Kemudian yang 6, ini juga begitu.
harusnya segmen B-nya ini tidak nyala. Tapi ini dia nyala, karena pada saat itu A-nya nyala. Itu masalah karena A dan B-nya memang harus menyala, 8 tidak masalah, 9 tidak masalah. Jadi kesimpulannya di sini, ini yang bermasalah adalah segmen A dan segmen B. Segmen A dan segmen B-nya kenapa? Segmen A dan segmen B-nya itu terhubung, tidak sengaja terhubung. Karena itu kan kakinya kan jaraknya itu kalau di komponennya itu kan pin A nanti kan masuk ke PCB itu, masuk ke apa namanya soket ya, masuk ke soket, kemudian kan soketnya nanti disolder dengan PCB-nya. Nah pada saat menyolder itu tidak sengaja karena Anda belum pandai menyolder, itu antara segmen A dan segmen B itu tidak sengaja timah itu yang untuk mengerekatkan itu nempel ya, antara segmen A dan segmen B itu terjadi hubungan atau menempel tidak sengaja karena Anda biasanya kalau tidak bisa menyolder itu kan tidak matang. Kalau tidak matang itu kan dia akan menggelembung ya antara kaki pinnya itu dengan PCB-nya itu akan menggelembung. Kalau dua-duanya menggelembung kan tidak sengaja dia akan terhubung. Karena kan jaraknya pendek, jaraknya kan rapat. Ya, jaraknya rapat, menggelembung di satunya menggelembung, nanti akan terhubung. Dan itu menyebabkan kesalahan seperti ini. Ya, menyebabkan kesalahan seperti ini. Ya, begitu. Ini jawaban dari ini. Soal nomor 2. Yang pertama, kesalahan pertama, di mana segmen A tertukar dengan segmen F. Ya. Kemudian yang B, 2B, di input BCD-nya, itu pin C, input ya, input decodernya, pin C, itu tertukar dengan pin D. Ya, ada makanya tertukar. Kemudian yang 2C, itu segmen A selalu berhubungan dengan segmen B atau menempel. Karena tidak sengaja Anda menyoldernya itu tidak matang, sehingga dua kaki itu akan menempel. Adanya timah yang menghubungkan itu timahnya. Ya, timahnya itu. Nah, itu yang ini. Kemudian nomor 3. Ya, nomor 3. Ini rangkaian seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Pada saat tekanan tombol pertama, maka digit MSB-nya, bobot terbesarnya akan nyala. Kedua, maka yang tengah menyala. Tombol yang ketiga, yang LSD yang menyala. Ya, ini karena ini. Meskipun ini akan jadi satu datanya jadi satu, tetapi data di sini itu akan masuk ke bagian atas ini kan BCD ya, ada 4 grup. Satu grup ada 4, dan ini ada 3 grup. Satu grupnya ada 4 bit ini. Ya. Yang atas adalah untuk grupnya bobot terbesarnya atau digit ratusannya. Kemudian 4 yang bawah ini adalah untuk digit puluhannya, dan yang 4 yang bawah adalah digit untuk satuannya. Nah, jadi ada ratusan, puluhan, dan satuan digit BCD. Ya, sesuai dengan penekanan ini. Ya. Ya. Sekarang, bila tombol 2 ditekan, kemudian tombol 5 ditekan, kemudian tombol 0 ditekan. Ya. Tentukan isi register 3 digit itu. Angka 2 ini, dia akan mengisi bagian ratusannya, 5 mengisi puluhannya, 0 mengisi satuannya. Ya. Sehingga ya. Sehingga isi register BCD 3 digit itu untuk MSD 2 karena kita menekan 2. Kemudian second MSD-nya
atau puluhannya 5 muncul di sini, satuannya muncul di situ. Kemudian yang B itu soalnya, tombol 5 dan 7 ditekan bersamaan. Tombol 5 dan 7 ditekan bersamaan, karena itu ada priority, maka di sini yang diutamakan adalah yang memiliki prioritas tertinggi, yaitu 5 dan 7, prioritasnya adalah 7. Nanti yang muncul angka 7. Ya, 7 angka 7. Ya, 7. Ya, 7 nanti akan muncul di ratusannya. Kemudian tombol 2 dan 4 ditekan bersamaan. Tombol 2 dan 4 tombol ditekan bersamaan. Ini yang prioritasnya adalah, yang tinggi adalah 4. Maka nanti di bagian puluhannya, tengah, itu muncul angka 4. Kemudian 9 ditekan, berarti satuannya 9. Satuannya 9. Nah, ini 749. 749. Kemudian yang nomor C, tombol 1 ditekan. Nanti ratusan muncul angka 1. Tombol 0 dan 8 ditekan. Nanti puluhannya muncul angka 8. Kemudian tombol 3 ditekan. Tombol 3 ditekan. Ya. Maka ini satuannya muncul angka 3. Ya. Kemudian, kan sudah lengkap ini. Ratusan angka 1, puluhannya angka 8, satuannya angka 3. Kemudian tekan lagi 6, tombol 6 dan 9 ditekan bersamaan. 6 dan 9 tekan bersamaan, maka prioritas tertinggi 9. 9 ini akan muncul di bagian ratusannya. Ratusan dia menggantikan 1 ini. Sehingga angka satunya ini akan tertimpa dengan angka 9. Ya. Sehingga nanti di register BCD itu akan muncul 983. Ya. 983. Ya. Kemudian apa perbedaan encoder dan decoder? Encoder itu inputnya bukan kode biner, tapi outputnya biner. Kalau decoder, inputnya kode biner, outputnya bukan kode biner. Bukan kode biner itu ya kode yang lain. Apa kode 7 segmen atau kode apa? Ya. Atau ada kode nyala lampu. Nah, yang jelas dia tetap 01, tapi dia bukan susunan dari kode biner yang memiliki bobot nilai posisional. Ya. Ini untuk latihan nomor latihan 7. Ya, latihan 7 seperti ini. Nah, ini jawabannya. Kemudian latihan 8. Latihan 8. Latihan 8. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini multiplexer 2 input dengan input selektor 1, multiplexer 2 input dengan selektor 1, ini juga 2 input dengan selektor 1. Kemudian selektor ini digabungkan seperti ini. Ya, digabungkan seperti ini untuk mendapatkan output Z. Ya, latihannya. Kemudian jawabannya ini. Jawabannya ini. Kita susun S1. Biasanya kalau ada angka satunya dengan ada angka nolnya, maka S1 memiliki bobot yang lebih tinggi, dia posisi di sebelah kiri, S0-nya di sebelah kanan. Kemudian saya tulis urut begini, seperti ini. Kemudian Z1 ini adalah Z yang di atas, Z2 adalah Z yang di bawah. Z2 adalah Z yang di bawah. Kemudian Z sendiri, Z-nya ini adalah output terakhir. Z-nya ini adalah output terakhir. Ya. Output terakhir, rangganya seperti ini. Ya. Saat ini 0, pada saat ini 0, ya, maka di multiplexer yang atas, ini Z1 akan berisi I2
Z2 yang bawah itu akan berisi I0 karena di sini 0. Ya. Maka di sini akan I2, di sini akan I0. Pada saat S0-nya ini berlogik 0, di sini dia akan milih yang ini. Milih yang ini miliknya siapa tadi? Miliknya I0. Maka di sini I0. Ya, di sini I0. Kemudian pada saat S1-nya 0, S0-nya ini 1, nah, maka di sini dia akan memilih I yang satu ini miliknya Z1 yang atas. Z1 yang atas ini kan I2, maka di sini akan I2. Ini paham enggak? Di sini akan muncul I2. I2-nya ini kan muncul di sini. Ya. Kemudian pada saat S1-nya berlogik 1, maka Z1 berisi I3 karena posisi sabar di atas, Z2 yang bawah akan berisi I1. Kemudian dipilih oleh S0 yang 0, di sini I1, saat S0-nya 1, di sini I3. Ya. Kalau kita perhatikan antara input dengan output terakhir, ini akan terjadi kesalahan. Ya. Gambar rangkaian ada kesalahan. Yang benar harusnya input S1 dan S0-nya tertukar. S1 dan S0 posisinya tertukar. Ini di sini harusnya ini adalah S0-nya, ini kaki ini. Ini harusnya S1, ini harusnya S0. Ini harusnya S1, ini harusnya S0. Karena ini gambarnya keliru, maka output Z-nya juga mengalami keliru jadi seperti ini. Tidak sesuai dengan perkiraan semula. Perkiraan semula kan harusnya ini I0, I1, I2, I3. Kan gitu harusnya. Ya. Ini terjadi kesalahan karena S1 dan S0-nya tertukar. Ya. Harusnya S1 ditulis S0, harusnya S0 ditulis S1. Ya. Jadi soalnya seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, ya, soal nomor 2 seperti ini. Ini ada input flow, ini ada counter mode 8, dia akan bergerak dari 000 sampai 111. Ya. Kemudian nanti digunakan untuk membaca kondisi saklar ini. Saklar ini nanti outputnya di sini. Outputnya di sini. Kemudian nanti kalau rangkaian ini digunakan sebagai pengganti sebagai rangkaian pembagi frekuensi, berapa desibelnya? Itu soalnya seperti itu. Kemudian kita lihat jawabannya. Jawabannya kita lihat. Nah, ini kita susun posisi S2, S1, S0 ini adalah output dari counter, dia akan menghitung dari 000 sampai 111. Ya. Kemudian pada saat posisi 0, I0-nya berlogik 0, maka dikasih 0. Pada saat posisi 1, I1-nya berlogik 1. Angka ini didapatkan ini. Ya. Ini pada saat ini 0, begitu ya, maka kan I0 muncul di sini. I0-nya itu berlogik 0. Nah, ini kamu dapat ground 0. Ya. Kemudian pada saat binirnya ini 2, counternya 010, 2, maka 001 dulu ya, 1 dulu, 001 nilai 1, maka I1. I1-nya ini akan muncul di sini. Logiknya berapa? Ini lihat logiknya 1. Maka saat counternya 001, output Z sama dengan 1 karena terhubung phase phase. Ya. Kemudian saat counternya ini 2, I2-nya dapat 0. I2-nya dapat 0. Ya. Kemudian saat ini biner 3, maka ini I3-nya dapat 0. I3-nya dapat 0. Saat di sini biner 4, maka Z-nya I4. I4-nya dapat 1. 4-nya dapat 1, di sini 1. Kemudian saat 5, 5-nya dapat 1.
Saat 6, 6-nya dapat 0. Saat 7, 7-nya dapat 1. Jadi kalau saya susun, maka seperti ini. Sesuai dengan kondisi posisi saklarnya. Apakah dia terhubung dengan ground? Apakah dia terhubung dengan VCC, logik 1? Karena seperti ini, kalau dia digunakan sebagai rangkaian pembagi frekuensi, maka kan tidak beraturan ini, antara 01-nya tidak beraturan. Ya. Karena dia tidak beraturan, maka dia tidak bisa digunakan sebagai pembagi frekuensi. Karena periode outputnya tidak beraturan. Ini tidak beraturan. Ya. Kecuali kalau di sini 0, 000, 000, di sini 1, itu beraturan. Maka periodenya beraturan, kita bisa menghitung periodenya ya, kontinu begitu. Karena dia kontinu, maka dia bisa digunakan pembagi frekuensi. Ya, karena frekuensinya tetap. Kalau ini kan frekuensinya nggak tetap karena periodenya tidak tetap. Ya, ini tidak tetap. Ya, itu soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Seperti ini. Ya. Anda bikin tabel kebenaran, ada 4 input, ABCD, ya. D-nya sebagai MSB, A-nya sebagai LSB. Ya. Kemudian ini sama, posisinya juga 01-nya, kita tinggal membaca posisi 01, cuma hanya saja di sini ada jebakan NOT gate. NOT gate ini, pada saat D-nya 0, maka I1-nya dapat 0, I4-nya dapat 1, karena di sini ada NOT gate. Kemudian pada saat D-nya berlogik 1, I1-nya 1, I4-nya yang 0. Yang lainnya tetap. Kalau dapat ground ya dia 0, kalau dapat VCC ya dia 1. Ya. Dari kondisi ini, maka kita bikin tabel kebenarannya seperti ini. Sesuai dengan posisi kaki I-nya, I1 sampai I7-nya seperti ini. Ya. Inputnya ada 4, ABCD, D-nya sebagai MSB, A-nya LSB. Kemudian persamaan outputnya tinggal Anda ambil Z yang 1, dan ada 4 kondisi, ini satunya, 1, 2, 3, 4. Ya. Dia akan 1 saat B-nya yang 1, lainnya 0. Dia akan 1 lagi saat C-nya yang 1, lainnya 0. Dia akan 1 lagi saat D dan A-nya 1, tengahnya 0. Dia akan 1 lagi kalau selang-seling. Nah, ya. Kita keluarkan yang sama, biasa. Kemudian yang di dalam kurung ini membentuk bit baru, yaitu XOR. Selang-seling atau XOR. Ini persamaan. Ya. Ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, seperti ini. Kalau pintu tertutup, maka dia dapat 0. Kalau pintu terbuka, dia dapat 1. Ya. Sekarang kita lihat pada saat dia tertutup. Kita lihatnya pada saat dia tertutup. Dulu ya, pada saat pintu tertutup, kita ambil salah satu contoh. Ya, ini ya. Pada saat ini tertutup, ini dapat 0. Nah, ini dapat 0, maka di Z ini kan 0. Di Z-nya ini 0, 0, kemudian di sini ada 0, maka di sini 1. Ini kan dua-duanya sudah kondisi aktif. Kaki yang ini, dalam kondisi kan dia sudah ini beraktif. Tinggal tergantung kaki yang 1. Kalau di sini 0, maka di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 0, ya, 1, maka di ujung sini 1. Kalau di ujung sini 1, di ujung sini 1, maka kan LED-nya tidak menyala. Ya. Sehingga kesimpulannya pada saat pintu tertutup, LED-nya tidak menyala. Pada saat terbuka, di sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 0,
di sini 0 nanti ya, di sini 0 sesuai dengan pilihan ini selektornya, maka dia 0, kalau di sini 0 maka dia akan menyala. Jadi kita analisa dulu, pada saat pintu terbuka dia menyala, LED-nya menyala, pada saat pintu tertutup LED-nya padam. Ya gitu ya. Kemudian di sini bila pintu 3, 5, 7 tertutup, maka LED mana saja yang menyala? LED mana saja yang menyala ya LED yang pintunya terbuka, yaitu pintu 0, 1, 2, 3-nya padam ya, 4 nyala, 6 nyala. Ya. 1 kHz, ya itu kan ini frekuensinya akan cepat. 1 kHz itu mata kita ini nyalanya bergantian, tapi karena mata kita itu mudah tertipu kalau dia berputar berkedip-kedip dalam 1 detik itu 50 kali, mata kita membacanya itu menyala. Ya. Jadi LED 0, 1, 2, 4, 6 menyala, sedangkan 3, 5, 7 padam. Ya. LED 3, 5, 7 padam, karena pada saat itu dia tertutup. Ya, tertutup padam, terbuka menyala. Ya, kemudian kalau frekuensinya dirubah 1 Hz, maka LED-LED-nya ini tadi LED yang menyala tadi, dia akan menyala berkedip, tap, padam, tap, padam, tap, padam. Karena frekuensinya ini rendah, 1 Hz. Ya, dia akan kedip-kedip. Ya, kalau frekuensinya kecil, dia akan kedip-kedip. Kalau frekuensinya 1 kilo, dia akan menyala. Nyala dan matinya sesuai dengan kondisi pintunya terbuka atau tertutup. Ya. Itu untuk soal nomor ini. LED 0, 1, 2, 4, 6 menyala, ini yang menyala ini dengan frekuensi clock 1 kHz. Tapi kalau frekuensinya diperkecil 1 Hz, maka LED-LED tersebut, LED-LED ini 0, 1, 2, 4, dan 6, ini dia menyala tapi dia berkedip. Ya, berkedip. Karena clock-nya rendah. Kemudian gambar pulsa ini, gambar pulsa ini. Ya. Gambar pulsa ini rangkaiannya cukup rumit. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ya. Kalau pulsa transmit ini aktif, maka output W akan sama dengan 1. Kalau output W sama dengan 1, N-nya ini aktif, kok N? Ya, N-nya ini aktif, ya. Clock ini akan masuk sana, ini aktif, ini aktif, ini. Kemudian pada saat transisi turun, X ini berlogik 1. Dia akan mereset ini akan terreset, ini menjadi 00. Ya, menjadi 00, ini juga sama, D-nya juga akan 1. Ya. Pada saat 1, masa resetnya akan. Ya. Clock ini akan masuk sini. Ya. Karena X-nya sudah 1, maka clock ini akan juga masuk sampai sini. Ya. Clock-nya ini akan masuk sini. Disambung masuk sini, clock-nya juga akan masuk sana. Ya. Nanti di sana dia akan mode 4 dulu. Mode 4 itu berarti dia akan bergerak dari 00, 01, 10, 11 ke recycle. Pada saat dia recycle, dia baru memberikan clock di sini. Ini baru berubah. Tadinya 00 jadi 01. Ini bergerak 4 lagi, clock aktif lagi. Ya, 01 jadi 10. Begitu. Dia akan memilih ini. Tapi selang 4 clock ini. Ya. Kemudian 4 clock ini digunakan untuk membuat ring berputar ini. Dia akan berputar. Jadi tek berputar, setelah 4 clock dia kembali data semula. Ini juga begitu, ini berputar sama. Ya, berputar sama. Ini putarannya 4 ini sama ya. Kemudian sampai di sini toh.
di output Z ini, setiap clock-clocknya ini tadi, ya, maka dia, kalau di sini kondisi 00, maka dia akan melakukan isi register A. Berarti A0, A1, A2, A3. Begitu. Kemudian ini bergerak, ini kan 4 mengeluarkan miliknya A4. Kemudian ini clocknya aktif lagi, ini bergerak lagi, dia akan mengeluarkan miliknya B. B0, B1, jadi di Z ini nanti akan berisi data urutan dari A0, A1, A2, A3, kemudian B0, B1, B2, B3, kemudian C0, gitu. Ini berurutan di sana. Ya, berurutan di sana. Kemudian sampai di sini, sesuai dengan clocknya, pewaktuan clock tadi ya. Nanti kalau di sini 00, maka data yang ini miliknya A masuk ke ini. Q0. Q0-nya ini miliknya A. Nanti kalau di sini 01, ini miliknya B. 10 miliknya C, 1 ini miliknya I. Ya. Jadi, dari ini yang tadinya 3 register ini, penyalurannya menggunakan satu kabel. Nanti ini dipakai bergantian, berurutan gitu ya bit-bitnya. Kemudian nanti sampai sini nanti terurai lagi. A masuk ke Q0, B masuk ke Q1, C masuk ke Q2, D masuk ke Q3. Sesuai dengan pilihannya. Ya. Kalau sudah selesai, maka di sini ada one shot. Ini pada saat ini kembali recycle ke dari 11 ke 00, maka ini one shot-nya aktif. One shot-nya aktif membuat clear ini, Y-nya jadi 0, X-nya jadi 0, ya. Sehingga ada ini juga B-nya jadi 0, 3-nya jadi 0, ada clock masuk, akan diabaikan. Ya, akan diabaikan. Ya, jadi begitu. Ini jadi satu berurutan baris begitu, ya, berurutan urut itu, kemudian sampai di sini akan dipisahkan kembali. Ini urutannya juga diberikan dari sini. Ini dan sini bergeraknya sinkron bersamaan. Ya, bersama. Ya, kalau ini mau mengirim A, di sini juga posisinya miliknya A00 masuk ke sana. Kalau di sini posisinya milik B, di sini juga milik B, dia akan masuk ke Q1 dan seterusnya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini. Jadi itu isinya A0, A1, A2, A3 disusul dengan B0, B1, B2, B3, ini logiknya. Kemudian nanti sampai di Q itu kembali. Ini miliknya A, Q1 miliknya B, Q2 miliknya C, Q3 miliknya. Ya, datanya seperti itu. Nah, 1. Nah, ini latihan ke-8 sudah, kemudian latihan ke-9. Latihan ke-9, ini ya. Rencanakan rangkaian pembanding dua bilangan biner 10 bit dengan menggunakan IC komparator 7485. Ya. Karena komparator 7485 itu dia membandingkan antar dua bilangan 4 bit, sedangkan soalnya ada 10 bit, maka kita perlu 3 buah IC 7485. Ya. Latihan 9. Ini seperti ini. Ada 3 IC 7485. Ini untuk yang bit-bit yang rendah dari A0 sampai dengan A3 dibandingkan dengan A0 sampai dengan B3. Kemudian ini karena dia sudah paling ujung, maka ini input A lebih besar B, A lebih kecil B di-ground-kan. Yang disatukan adalah IA sama dengan B. Dikasihkan logik 1. Ya, kasih BCC. Kemudian ini membandingkan antara ini. Ya. Kalau dia sama dengan di sini 1, kalau A lebih kecil dari B di sini 1, kalau A lebih besar dari B ini 1. Ini digunakan sebagai input kaskadenya untuk 7485 untuk bit yang berikutnya, bit yang lebih besar.
yaitu membandingkan antara A4 sampai A7 dengan B4 sampai B7. Dibandingkan mana lebih besar kecil, kemudian yang terakhir A89 dengan B89 dibandingkan. Oke. Maka di sini mana yang satu ya? Dari tiga ini hanya ada satu yang satu. Apakah sama? Bilangan A sama dengan B? Apakah bilangan A lebih kecil daripada bilangan B? Kalau di sini apakah bilangan A lebih besar dari bilangan B? Jadi rangkaiannya seperti ini. Untuk membandingkan dua bilangan biner masing-masing terdiri dari 10 bit. Ya, memerlukan 3 buah IC 7485. Kemudian yang nomor 2 ini membuat decoder address alamatnya 80. Ya. Ini yang kecil, ini nolnya, berarti ini saya groundkan. Ini 8-nya, 8, gitu. 100 kan 8 ini, 880. Ya. Kalau A0 sampai A7 itu 80, maka kan A sama dengan B1. Ya. Satunya ini nanti diinputkan ke input enable-nya IC PCI. Ya. Menggunakan seperti ini. Ya. Ini IC komparator digunakan untuk decoder address. Ya. Dengan alamat yang diinginkan 80. Jadi diset 8 di sini, nolnya di sini 80. Udah, kemudian ini biasa cascading A lebih besar B tidak aktifkan di ground. Yang diaktifkan adalah input cascading A sama dengan B. Kasih logik. Begitu, kemudian ini perpindahan antar register ya. Perpindahan antar register, tak cilikkan dulu. Nah, seperti ini. Harusnya ini satu tak mau. Kondisi awal register A1011, register B1000, kemudian register T ini harusnya ada isinya ya. Ini harus saya tulis, tapi kalau tidak saya tulis kondisi awalnya. Kemudian pada saat OEB-nya ini aktif, kemudian IEC-nya ini aktif. Nah, di situ menunjukkan bahwa outputnya B keluar, datanya keluar, ada di database, kemudian inputnya E aktif, maka yang ada di database itu akan masuk ke register C, kemudian akan berada di ujungnya register C. Kemudian ada clock aktif, pada saat clock ini aktif, maka data yang miliknya B itu akan masuk ke register C, sehingga register A-nya tetap 1011, register B-nya tetap 1000, tetap semula, kemudian register C-nya berubah. Register C-nya akan berisi data register B, sama dengan B. Register C-nya jadi berubah seperti ini. Register awalnya saya lupa di sini, apakah 0111 kalau ya. Maka 0111 miliknya C akan tertimpa dengan data miliknya B. Ya. Karena pada saat itu output enable B-nya sudah aktif, berarti data yang dari B keluar ke database. Kemudian pada saat itu input IEC-nya aktif, nah, maka dia akan masuk ke register. Kemudian ada clock ke register C, ada clock maka dia akan terkunci ke register C. Register C akan isinya sama dengan B. Kemudian berikutnya
T2, di T2 ini OEC-nya aktif. Ya, di database berisi datanya C. C-nya itu kan sama dengan B ya, 1000. Tetapi pada saat itu tidak ada input enable yang aktif. Karena tidak ada input enable yang aktif, ada clock aktif, maka isi registernya tidak terjadi perubahan. Ya, T2 tidak ada terjadi perubahan. Kemudian di T3 ini, di sini tidak ada yang aktif, output enable maupun input enable-nya tidak ada yang aktif. Ada clock aktif, ya dia tetap tidak berubah. Ya. Kemudian pada saat T4, kita lihat kondisi sebelum T4, ini OE-nya aktif. OE-nya aktif, output enable A-nya aktif. Berarti data dari register A keluar, masuk ke database. Ini database-nya. Kemudian input enable mana yang aktif? Ternyata B dan C-nya aktif. Ya, maka data yang ada di database tadi miliknya A itu akan masuk ke register B dan register C bersamaan dengan clock aktif. Clock aktif ini clock ini aktif, ya. Sehingga pada saat T4 ini posisi di sini ya. Pada saat T4, maka di sini setelah clock ya, setelah clock aktif, maka isi A, B, dan C-nya akan sama. Yaitu dia akan sama berisi data 1011. 1011. Ya, itu isi register A, B, dan C-nya seperti itu. T1, T2, T3, dan T4. Kemudian, bila IEA berlogik 0 terus, input yang lainnya tetap sama. Ya. Maka nanti dengan analisa tadi, ya, register A, B, dan C akan sama isinya register B semua. Ini B semua, ini tetap B semua, ini B semua, ini B semua. Jadi nanti isi semua register datanya miliknya register B yang awal, register B awal. Ini seperti ini. Kalau IEA-nya berlogik 0. Nah, sudah ini nomor 3 selesai. Kemudian latihan nomor 10. 10 itu ini. Nah, ini DAC. Ini DAC. Ada yang masuk. Untuk DAC seperti ini. Soalnya kemudian jawabannya di sebelah mana. Nah, ini ya. DAC 5 bit. Saat inputnya 10100 ini harus outputnya 10 mA. Maka kita bisa menghitung berapa step size-nya, berapa resolusinya. Adalah hasil outputnya saat itu 10 mA. Langkah saat itu adalah 20 langkah. Dibagi aja. 10 mA dibagi langkah, 20 langkah, ini langkahnya ini. Sama dengan setengah miliampere per langkahnya. Ya. Sekarang bila inputnya 11101, maka arus outputnya adalah step size-nya setengah miliampere kali langkah. Langkahnya 29. Ini 29. Sama dengan 14,5 miliampere. Ini kalau outputnya arus. Misal nomor 2 itu outputnya tegangan. Jadi DAC itu outputnya bisa arus, bisa tegangan. Bisa arus, bisa tegangan. Tergantung IC-nya. DAC 8 bit memiliki Vout 1 volt saat inputnya seperti ini. Ya, ini 50. Ya. Maka step size-nya adalah outputnya itu 1 volt dibagi 50 langkah sama dengan 20 mV. Tegangan output saat semuanya 1, ini 255, ini kalau kita hitung. 255 kali 20 mV, maka 5,1 volt. Atau 5100 mV atau 5,1 volt. Ya. Kemudian DAC dengan 10 bit, ya, memiliki resolusi 10 mV, maka
tegangan full scale-nya ada 1023 kali 10 milivolt. Full scale itu kalau 10 bitnya itu semuanya berlogik 1. Itu kalau kita desimalkan 1023 kali 10, maka 10,23 volt. Proses resolusi step per full scale kali 100% sama dengan 0,09% atau 0,1%. Karena di sini 97 misalnya. Ya, pembulatan jadi 0,1%. Ya. Ini DAC dengan 12 bit BCD. 12 bit BCD berarti ada 3 grup BCD, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Memiliki full scale 9,99 volt. Persentase resolusi 1/99 kali 100%, 0,1%. Ini 0, berapa ini ya? Pembulatan 0,1%. Step size-nya full scale bagi langkah 9,99 bagi 9,99 10 mV. Ini gambar output DAC bila input C-nya terbuka atau terputus. Berarti dia tidak menyumbang tegangan ke op-amp. Maka gambarnya seperti ini. Harusnya dia naik dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 15, dia 0 lagi. Tapi berhubung C-nya itu putus, C itu bobot bitnya 4 volt, ya. Maka di sini 0, 1, 2, 3, 4 voltnya dia tidak nyumbang, dia 0. Ya, karena 4 voltnya terputus, terbuka atau terputus. Kemudian clock berikutnya dia mulai dari 0 lagi, 0, 1, 2, 3, kemudian clock berikutnya dia 8, 8-nya benar. Habis 8, 9, 10, 11, ini ya, kira-kira ini 11 ya. Habis 11 dia 8 lagi, sampai dia tidak akan sampai ke 15. Dia hanya maksimum 11. Kenapa begitu? Karena bobot bit 4-nya tidak menyumbangkan, tidak menyumbang 4 volt. Kenapa tidak menyumbang 4 volt? Karena dia putus. Karena dia putus. Jadi seperti ini. Gambarnya nanti seperti ini. Kalau dilihat di osiloskop, bentuk gambarnya seperti ini. Karena input C yang bobot bit 4 itu tidak menyumbang tegangan. Sehingga 4-nya sama dengan 0. 4-nya sama dengan 0. Tidak menyumbang sama dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini. Harusnya dia bertambah, dia bergerak dari 0, 1, 2, 3, sampai 15. Habis 15, dia kembali lagi ke 0. Ini gambarnya output di ADC-nya seperti itu, di DAC-nya seperti itu. Kemudian nomor, selesai ya. Nomor 11 tidak saya bahas, karena yang mengumpulkan masih sedikit. Saya kira itu penyelesaian soalnya. Kemudian besok itu kita tesnya tanggal 20